Nah, kita masuk ke simply supported beam yang komposit tapi yang full interaction ya. Sebelumnya sudah kita bahas yang no interaction. Nah, sekarang kita bahas yang full interaction. Yang full interaction ini sekarang kita asumsikan balok yang atas dan bawah ini benar-benar tersambung dengan kaku, dengan penyambung yang betul-betul kaku gitu. Jadi betul-betul menyatu. Jadi betul-betul menyatu dan dia berperilaku sebagai satu penampang seperti itu dua balok ini ya. Nah, kondisi ini disebut juga dengan kondisi yang full interaction ya. Kecuali nanti ada beberapa, ada yang hitungannya itu partial shear connection. Nah, jadi cuma parsial aja shear connection-nya. Nah, itu nanti kita bahas belakangan, tapi sekarang kita membahas yang ekstrim dulu. Jadi antara yang tadi no shear connection, kemudian sekarang kita masuk ke yang fully interaction atau dia benar-benar tersambung ya, benar-benar menyatu gitu. Nah, pada dasarnya, pada umumnya semua desain dan analisis yang praktis itu dikondisikan sebagai full interaction supaya mudah untuk penghitungannya. Nah, karena penampang ini tadi sudah kita asumsikan bahwa mereka ini menyatu ya secara satu kesatuan dengan sempurna. Oleh karena itu asumsinya untuk analisisnya ya penampangnya menjadi setinggi ini, menjadi 2H kali B penampangnya, bukan lagi B kali H ada 2 tapi ada penampang dengan lebar B dan tingginya 2H. Nah, karena tingginya 2H, maka inersianya jadi 2BH pangkat 3 per 3. Kemudian untuk momennya jadinya 1/8 WL kuadrat gitu. Kalau tadi kan jadi 1/16 karena W-nya bagi 2. Tapi sekarang karena sudah menjadi satu penampang, satu kesatuan, maka kembali ke rumus awal menjadi momennya WL kuadrat per 8. Nah, sehingga kita bisa hitung sigmanya MY per I, tinggal kita masukkan ya, W-nya tetap, untuk M-nya W per 8 LL kuadrat, kemudian untuk I-nya menjadi 3 per 2 BH pangkat 3. Ini sudah dikalikan dengan ini, sudah disesuaikan dengan kondisi tingginya jadi 2H. Kemudian untuk Y max-nya, berarti kan sekarang karena sudah gabungan, berarti garis netral di sini. Dan kalau kita ngomong hitung serat terluar, berarti Y-nya adalah H. Nah, tinggal kita kalikan, maka akan mendapatkan nilai 3WL kuadrat per 16 BH kuadrat. Kemudian, karena ini sudah menyatu, maka vertical shear force-nya ya, gaya gesernya, V-nya itu menjadi W kali X. Kemudian karena V-nya W kali X, maka tau-nya atau tegangan gesernya akan senilai 3Wx per 4BH. Maksimum shear stress-nya posisi di L per 2 ya berarti, itu 3WL per 8BH. Nah, untuk yang shear stress-nya ya, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, khusus yang shear stress dia tidak ada perbedaan nilai dengan yang awal, yang no shear connection. Dia sama nilainya, karena emang gambarnya seperti ini. Tadinya kalau no shear connection itu seperti ini, sendiri-sendiri, itu puncaknya di sini. Tapi kalau full interaction dia di sini juga puncaknya, tapi lebih besar jangkauannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk defleksinya di tengah bentang ya, defleksi maksimumnya itu senilai sekian. Ini sudah disesuaikan ya, I-nya sudah disesuaikan, W-nya sudah disesuaikan dengan penampang yang gabungan ini. Akan diperoleh nilai 5 WL pangkat 4 per 256 E BH pangkat 3. Bandingkan dengan yang tadi, yang kondisi no shear connection, itu nilainya ini, itu seperempatnya gitu. Kalau tadi kan 5 per 64, sekarang 5 per 256, jadi seperempatnya. Defleksinya untuk penampang yang dia disatukan penampangnya, dikompositkan, itu berbeda dengan yang no shear connection tadi. Dan bedanya sampai 1/4 kalinya, begitu. Jadi, struktur komposit ini punya keuntungan, di mana kalau kita kondisikan sebagai full interaction ya, fully interaction itu akan memberikan keuntungan baik dari sisi kekuatan maupun dari sisi kekakuan. Karena ini sudah terbukti ya, dari sisi hitungan defleksi dia mencapai seperempatnya gitu. Nah, makanya
komposit ini seringkali dipakai untuk mengurangi penampang, karena kalau penampangnya berkurang kan nantinya juga akan mengurangi cost kan, akan mengurangi harga, biaya, volume, dan lain sebagainya. Jadi dengan memakai komposit ini, otomatis nanti volumenya juga akan mengecil gitu, dengan performa yang sama gitu. Nah, pada contoh ini ya, Dek, ini kan penampangnya tadi atas dan bawah sama, kemudian persegi pula, jadi sederhana. Pada penampang yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, itu interface AOB, pada bidang AOB ini berimpit dengan garis netral. Jadi, maksimum longitudinal shear stress-nya itu sama atau equal dengan maksimum vertical shear stress-nya. Kan shear stress itu seperti yang pertemuan perkuliahan pertama itu pernah saya singgung, kalau kita bicara shear stress itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, karena ini berimpit garis netralnya, maka yang longitudinal itu sama dengan yang vertikal gitu. Jadi sama nilainya. Nilainya sama-sama dengan ini. Sebesar ini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan shear connection atau shear connector? Nah, shear connector itu kan dipasangnya di sini ya. Kalau bentuknya seperti ini kan dipasang dia segini. Vertikal gini kayak paku-paku gitu. Nah, berarti kan dia harus bisa menahan gesernya yang longitudinal. Di mana yang longitudinal tadi itu nilainya sama dengan yang vertikal. Jadi tidak perlu susah-susah menghitung. Kalau sudah menghitung yang vertikal ya otomatis longitudinalnya sama kalau itu berimpit dengan garis netral. Nah, kemudian untuk menghitung shear connection-nya shear connection itu harus didesain untuk mampu menahan longitudinal shear-nya tapi per unit panjang yang kita kenal dengan nama shear flow. Ini kayaknya sepertinya sudah saya singgung di pertemuan yang awal ya, shear flow ini. Shear flow ini kalau di penampang karena ini persegi kebetulan, jadi tinggal tau-nya dikalikan dengan B-nya, lebar penampangnya, akan didapatkan nilai sekian. Nah, ini nilai shear flow-nya. Kemudian total shear flow-nya di tengah bentang, half span, itu bisa dihitung dengan mengintegrasikan persamaan yang ini tadi. Kemudian dengan rasio panjang terhadap balok L per 2H itu didekati dengan nilai 20. Kenapa 20? Ini tadi lihat video sebelumnya ya, supaya slipnya itu kecil sekali. Jadi kita dekati dengan itu, L per 2 mendekati nilai 20, maka akan didapatkan nilai shear force-nya totalnya itu pada bidang AOB ini sebesar 8WL. 8W kali L gitu. Nah, artinya apa? Artinya shear force yang horizontal ini besarnya 8WL. Sedangkan kalau kita menghitung shear force pada beam yang vertikal itu W kali L saja ya kan. W-nya kan gaya per panjang, persatuan panjang. Sedangkan kalau kita menghitung yang shear force yang di AOB ini, yang horizontal itu besarnya 8W kali L. Berarti yang horizontal ini, yang ada di bidang ini, yang ditahan oleh shear connector itu tadi, itu besarnya 8 kalinya yang vertikal. Gitu. Jadi artinya shear connection ini harus sangat-sangat kuat sekali dibandingkan dengan yang kekuatan beam-nya. Jadi ibarat kata beam-nya ini hanya didesain mampu mendukung W kali L saja. Tetapi shear connection-nya itu harus mampu mendukung 8 kalinya WL-nya. Berarti shear connection-nya dengan kata lain bisa dibilang harus minimal 8 kali lebih kuat daripada beam-nya yang disambungkan. Nah, pada kondisi desain elastis ya, shear connector ini kan dipasang kan kayak baut gitu kan, kayak paku-paku gitu. Nah, itu kan dipasang berjarak. Nah, jadi hitungannya itu masing-masingnya itu harus, ini kayak perhitungan perencanaan sengkang ya. Jadi kalau dipotong itu dia harus mampu menahan gesernya. Berdasarkan dari kapasitasnya si stud-nya atau konektornya
dibandingkan dengan jaraknya itu nanti harus memenuhi dari gaya geser yang ditahan. Nah, itu bisa didekati dengan persamaan ini. P ini spacingnya ya, spacingnya, kemudian PRD itu tahanan gesernya si konektor. Nah, kemudian W adalah bebannya, X itu di mananya yang ditinjau, di setengah balok kah, di seperempat balok kah, atau di mana. H itu setengah tinggi dari kompositnya. Gitu. Ini bisa didekati dengan persamaan ini untuk menghitung jarak antar konektor dengan sebelumnya sudah tahu dulu tahanan daya dukung konektornya untuk menahan geser itu seberapa. Gitu. Nah, terus ini ada lagi grafik gambaran shear flow ya, shear flow terhadap bentangan, terhadap posisinya terhadap balok. Jadi kalau di tengah balok itu shear flow-nya 0, kemudian kalau semakin ke ujung itu semakin besar. Berarti dia linear terhadap X, seperti itu. Begitu juga sebaliknya yang ke arah sini.